Permasalahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus berkobar. Baru-baru ini nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masuk dalam suasana kemelut itu. Sylvester Matutina pernah mengatakan bahwa Roy Suryo CS hanya pion-pion saja. Ada dalang di balik sepak terjang isu ijazah Jokowi. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses. Hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Dalam dialog program Kompas Petang, Adi Darmawan bilang ada dalang dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi dan ia seolah memberikan petunjuk tentang hal itu. Challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. SBY dan Partai Demokrat dituding menjadi backing dari kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya. Isu ini telah meluas sejak bulan Juli 2025. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Kabakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra menepis tudingan itu dan menegaskan tuduhan itu adalah fitnah yang menyesatkan. Tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan itu diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangatlah tidak etis, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bilang hal tersebut adalah fitnah. Demokrat disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Januari 2026 atau beberapa bulan kemudian, Herzaki Mahendra kembali bersuara soal tudingan terhadap SBY yang terlibat ijazah Jokowi. Ia bilang ada yang menambah kegaduhan. Di situasi seperti ini, masih ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan kondisi darurat untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan menyeret isu politik yang tidak relevan. Hal ini hanya menambah kegaduhan dan mengalihkan perhatian dari mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Partai Demokrat sejalan menegaskan bahwa fitnah itu disebarkan secara masif
oleh akun anonim dan terkoordinasi. SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf, sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Pihak Demokrat akhirnya melayangkan somasi pada akun media sosial yang dianggap menggiring SBY masuk dalam kasus ijazah Jokowi. Sementara pihak Jokowi belum menyebutkan siapa sosok di balik merebaknya isu ijazah palsunya. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa Pak Jokowi nggak pernah menyebut nama ya, nggak pernah. Tetapi indikasi-indikasi itu disampaikan Pak Jokowi bahwa ini punya power yang besar ya, ada orang besar, ada kekuatan besar di balik ini. Kenapa orang-orang itu makin pede, kenapa dia punya rentang masa waktu yang nafasnya panjang kata Pak Jokowi kan. Nah, sekarang begini. Tetapi kalau publik membaca, ini versi dari kita membaca berbagai macam media sosial juga kan, publik itu kan bisa menjahit, Mbak. Bisa menjahit bahwa dari satu titik ke titik lain itu ada simpulan-simpulan dalam membaca fenomena politik itu harus melihat kondisi-kondisi lapangan. Sementara itu Roy Suryo kembali menyerukan soal Fufu Fafa ada di balik isu SBY dan Partai Demokrat yang terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya. Karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya, putih itu. Dan apa? Membuat podcast. Dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus